Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelas genap L2 Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas bagian 4, yaitu membuat algoritma coding dengan rekursif untuk menghitung luaran dari suatu deret. Misal inputnya itu 1945, maka outputnya itu sama dengan total dari jumlah diginya itu ada 1 tambah 9 tambah 4 tambah 5, yaitu 19. Oke, langsung saja ke logika program. Pertama itu ada fungsi main. Di fungsi main ini mendeklarasikan variabel n integer dan juga hasil sebagai float. Kemudian input n, kemudian isi hasil dengan memanggil fungsi rekursif hitung, kemudian cetak hasil. Nah, di fungsi hitung mendeklarasikan fungsi hitung dengan parameter parameter i dan n. Kemudian fungsi ini akan menghitung angka dengan mengambil digit terakhir angka, kemudian memanggil dirinya sendiri sampai kondisi basisnya. Nah, kondisi basisnya itu ada i sama dengan n. Nah, ini ada nya. Nah, kemudian ada flowchart. Di fungsi main ada mulai, input n, memanggil fungsi rekursif, cetak hasil, kemudian berakhir. Di fungsi hitung ada mulai. Kemudian jika i sama dengan n, maka dia akan mengembalikan mengembalikan i per 1, i per i plus 1. Jika tidak, maka dia akan mengembalikan i per i plus 1 dikali hitung i plus 1, n. Oke, lanjut ke C++-nya. Nah, di C++-nya di sini ada header IOStream, username std. Kemudian di fungsi main ada mendeklarasikan variabel n dengan integer, kemudian variabel hasil dengan tipe data double. Kemudian memasukkan nilai n atau input n, kemudian mengisi nilai hasil dengan memanggil fungsi hitung 1, n. 1 ini akan disimpan ke i, kemudian n. N itu adalah banyaknya data atau masukkan nilai n yang kita ingin hitung, kemudian hasilnya akan dicetak. Nah, di fungsi double hitung di sini dia akan memiliki dua variabel parameter, yaitu i dan juga n. I akan menerima 1, n ini akan menerima nilai yang diinputkan. Jika i-nya itu sama, ini kondisi basisnya atau kondisi dasarnya. Jika i-nya itu sama dengan n, maka dia akan langsung mengembalikan i per i plus 1. Jika tidak, dia akan mengembalikan i per i plus 1 dikali hitung i plus 1, n. Dia akan memanggil dirinya sendiri. Oke. Misalkan inputnya itu 5. Nah, maka hasilnya itu adalah 0,16667. Oke, misalnya inputnya itu 5, maka di sini 5, kemudian hitung hasil 1,5, di sini 5 1,5. Kemudian jika apakah 1 itu sama dengan 5? Tidak, maka dia akan mengembalikan 5 per 5 bukan 5, 1. 1 per 1 per 1 per 2 dikali, dia akan memanggil lagi hitung dengan i plus 1, n. Nah, di sini i-nya itu 2. Dia akan mengembalikan 2 per 2 ditambah 3 jadi 2 per 3 dikali hitung 2 ditambah 1, 3,5, seterusnya sampai kondisinya itu sampai ke kondisi base, yaitu i sama dengan n. Oke, mungkin sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.